Halo, ketemu Halo. lagi sama saya Ino. Lama ya aku nggak bikin vlog. Nah sekarang nih vlog 2020 pertama nih sama Yeay. teman saya Lucky. Yo, halo. Baik. Apa kabar lo? Sehat-sehat. Semoga Sehat. dari Sabang sama Merauke semuanya sehat semua ya. Amin. Ben, Hei. lagi sibuk apa nih? Sibuknya tetap di materi di Youngster sama sibuk bekerja itu aja sih. Rutinitas itu dan olahraga. Oh iya, Olahraga. olahraga nih tiap hari. Tiap hari. Si Lucky Pancal lah. Pancal terus ya. dan sepedanya tuh kalau kelihatan. Oh ini kita lagi Iya. di Cafe Club Yoi, Pulau Sari. benar. Kalau yang kalian teman-teman mau yang suka kopi, cobain datang sini ke Cafe Club. Tempatnya Asik. Terus rame juga, hening. Kalian buat ngobrol juga enak, buat sharing juga enak. Ya, patut dicoba deh, benar. yoi. Lu gimana Yup. nih Youngster? Kabarnya Youngster. Oh iya, yang buat yang belum tahu, Yap. Luke ini vokalisnya Youngster City Rockers, MC-nya Aesthetic juga. Kalau dulu ini Rider. ridersnya BMX, Iya. BMX yang ini gila sih yang apa ya? Paling ini panutannya BMX Amin, amin, amin. Semuanya sama. Sama-sama. zaman Malang dulu ya. Masih freestyle dulu, soalnya Iya. masih freestyle, belum tahu flatland itu apa ya. Tapi ternyata ketika aku bawa, antusiasnya ternyata Iya. menggila sekali dan akhirnya sampai sekarang ini. Oh itu pertama kali kamu yang bawa? Aku yang bawa. Ngenalin ke anak-anak di Iya, mana? waktu itu kenalan di alun-alun. Dulu kan anak-anak ngumpulnya bukan di stasiun. Oh bukan di stasiun, Bukan di Pak? stasiun, di alun-alun, belakang pos polisi persis. Oh gitu. Depannya Masjid Jamek, nah di situ deh. Nah, Oh. kebetulan aku tuh lagi duduk di seberangnya, emang rencana pindah ke Malang. Berarti sepeda BMX tak bawa, ya kan? Pedelin, kita rakit lagi. Dulu pakai apa sih? Hafi, Jujur? Hafi, Hah? Oh Hafi. iya. Pakai Hafi ya, di situ pakai momus. Ngulas ya. Ya gitu. Terus abis itu tiba-tiba aku dipanggil sama Bang Rijal sama Mas Yuli kan. Oh, iya. Ini loh, kampung di gini loh. Iya. Iya Mas. Kenalan. Akhirnya nyoba, aku disuruh nyoba ya dengan flatland. Terus ya ternyata mereka iso ya di geng ngono ya. Tak kira mek freestyle tuh ada banyak. Habis Oh. itu baru ini ada CD-CD-nya. Aku kan dulu kan punya banyak CD BMX. Ah. Belajar deh di sini. Tuh, itu kalau dulu gimana tuh di Malang? Mereka lagi BMX-nya apa? Lagi tren apa? Lagi trennya cross sama freestyle. Kalau freestyle cenderung old school. Gaya-gaya dia mainnya di tempat ya mungkin yang Ah. kayak depannya. Oh iya, diangkat. Nah, Itu apa gitu. namanya yang ban belakang Ini diangkat? backyard. Oh, Backyard iya, namanya iya. backyard. Kalau yang dibalik ke atas, setirnya di bawah, kita Iya. jadi di belakangnya sepeda itu ini namanya funky, kok pakai chicken? Iya funky Oh chicken. iya, funky chicken. Ada funky chicken. Namanya funky chicken. Wow. Bayangkan. Nggak, tapi aku dulu Ya. sempat suka BMX juga itu gara-gara ngeliat kamu sih. Jadi Nah. waktu itu aku baru pindah ke Malang, diajakin lah sama teman-teman ke stasiun, tapi waktu itu aku udah di depan stasiun, lihat, wih siapa nih? Ada satu orang yang jago banget ya ini nih. Sama aja. Itu gila sih bisa, wis muter-muter wis banyak lah polanya wis. Memperkosa sepeda gitu kan ya. Tapi paling menonjol itulah waktu itu. Jadi apa ya, Maya kaget juga kenal sama Lucky lama tahu-tahu kita ketemu lagi di acara band ya. Benar. Gitu, ya. Oh ya, terus gimana nih sekarang lanjut ke Youngster nih, Youngster karena Youngster kan udah jadi partnya skena ska di Malang yang udah lama banget kan. Jadi kayak Youngster mulai tahun berapa? 2004. 2004 lama banget. Berapa belas tahun? 16 tahun berarti. Agustus, pokoknya setiap Agustus itu ulang tahun di Youngster itu. Gitu. Ya karena saya bertumbuh di Malang dan akhirnya juga ketemu sama Youngster, Ya. main sama anak Youngster, ya melihat akhirnya kita kumpul bareng gitu-gitu, Ya, main bareng. Jadi apa ya, Youngster tuh
punya cerita tersendiri lah buat aku, buat sama teman-teman yang lain. Sebenarnya gini juga sih, apa yang bisa mengikat kita, terkadang ada nih sebuah band ketika ada gesekan terjadi, kalau ada cili loh, kan cowok gak kelem ngobrol sama ikon, ayo gini loh. Kalau yang sering enggak, maksudnya itu ketika kamu di panggung atau pas latihan, fokus latihan, Senin ini temenan. Tapi udah itu enggak. Siapa yang paling rewel? Paling rewel Teddy. Oh Teddy. Theo paling rewel guys. Oh gitu. Iya, kalau beda paling lupaan. Bilang latihan udah lagu ini awalnya ya opo ya cancel. Kalau kadang anjuran tuh, kalau band itu kadang kalau kita lagi nggak ada drummer, kalau dulu Timo nggak bisa, Bendot andalannya Bendot. Latihannya enak. Wah, begitu main di panggung lupa. Tapi belum ada yang bisa menggantikan posisi Bendot. Bener. Historikalnya kita bener-bener ya nggak bisa diulang kayak gitu deh. Terus gimana dulu? Jadi sekarang kita lagi bikin projectnya, memang sudah ada tuh. Kalau materi yang tertunda kemarin setelah harusnya setelah sinkronis kita mau bikin album kedua, ternyata ada tertunda, dikasih sekarang di 2020 ini. Materi lagu yang sudah jadi tinggal di mixing aja, itu sudah ada sekitar 4 lagu. Terus juga lagu dari teman-teman yang kontribusi juga punya lirik seperti apa, sharing sama aku, akhirnya bikin lagu. Dan yang sekarang ini yang belum matang, maksudnya itu udah ada 7. Oh gitu. Udah ada 7. Berarti kamu youngster sebenarnya siap mengeluarkan album ya? Siap mengeluarkan album, cuma tinggal tunggu momennya aja ya. Ada ini nggak? Ada target nggak? Youngster kapan nih? Pengen ditarget, harus tahun ini atau se-Wallace-nya aja Enggak, sebenarnya ada target. Kita ngomong sama teman-teman, kalau bisa sih tahun ini kita bisa gas di synchronize lagi. Amin. Terus juga kemungkinan kita kan masih tetap ngejaga link juga sama teman-teman dari Singapura, Malaysia kan, Pak Papines. Terus ya barangkali ada kesempatan kita bisa kesana lagi. Iya. Aku sih udah pengen lihat ini ya synchronize. Semoga aja synchronize gak diundur kayak event-event lain. Kan sesuatu ini kan. Iya, karena corona nih. Mabuk corona mukanya merah padam. Terus kalau youngster itu cerita awalnya gimana? Kalau buat teman-teman yang belum pada tahu ya, mungkin banyak lah pasti. Story dari awalnya nih. Story awal. Ya. Ini aku ringkas aja ya. Jadi sebenarnya itu youngster ada dari 2 band. Ada di situ salah satu bandnya itu nama bandnya itu High School sama Bullshit Tomatoes. Oke. Kedua band ini Bu ya. Tapi dari salah satu personilnya masing-masing ini masih pengen band. Satu masih personil. Iya, dan itu tinggal tersisa cuma si Theo sama si Rian. Oh iya. Akhirnya Rian masih. Ada masalah iya. Dan nasib itu gue dengar kayak gitu. Terus kita pakai drumnya catatan si Boy. Oh siapa tuh? Galang. Galang gitu, Galang. Anak udik gitu, Galang. Terus habis itu Dinar di trombon ya kan. Oh iya. Dinar di trombon, bass tetap di Teddy ya kan. Udah gitu sering jalannya waktu, nggak lama kok setelah band itu ngeluarin Secure Head, baru ngeluarin single Secure Head. Tapi bukan pas era aku bisa dikatakan era kedua mungkin. Oh gitu. Era kedua karena memang tapi jaraknya tidak terlalu lama, cuma 1 tahunan lah dari band yang sebelum itu pecah akhirnya jadi youngster, itu sekitar 1 tahunan gitu. Nah, tadi sampai mana ya gue ya? Sebetulnya ngeblank. Si ini personil lah ya. Itu Teddy itu udah deket banget. Terus masih Mas Rian, terus habis itu Rian punya jalannya sendiri lah mungkin ya. Ganti. Lah, si Dinar itu nyaranin ke Theo itu suruh ketemu sama aku kan, ketemu. Akhirnya udah ketemu, belum apa-apa gue langsung dikasih materi 2. Dikasih materi Secure Head dan Someday. Itu lagu maksudnya bisa dikatakan apa ya, titik awalnya youngster itu membuka tapak untuk masuk di skena ska di Malang. Awalnya lagu itu kan udah jadi
Cuma suruh dengerin sekarang nih, besok latihan. Lusanya main. Lusanya main. Padahal dia tahu kamu basicnya dari rap. Dari rap. Oh iya, ngomongin rap nih, sebelumnya Yangsel, grup, kamu kan juga sempat punya grup rap. Benar. Di MH2C ya, apa ya namanya? Ya, Malang Hip Hop Community. Iya, apa ya namanya? MH2C. Oh, MH2C. MH2C. Oh gitu ya. Ada MH2C, ada Malang Hip Hop Street. Iya. Kayak dulu gitu. Nah itu bisa tahu menawarkan kamu yang di luar skena ska itu ya apa ya? Ya karena itu tadi Theo dia pengen cari karakter vokal yang bisa nyeimbangi speednya. Tapi dengan dikemas, ya walaupun bisa didengar di telinga itu pembawaannya mungkin punk atau apa, cuman cengkok ucapan yang diucapin itu masuknya ke rap kayak Big Deal, Disable kayak gitu kan cepet kayak gitu. Terus Sublime, Long Beach, Dap All Star. Nah itu terusnya dari situ. Nah sebenarnya alasanku kenapa mau masuk di ska tuh, aku waktu malam itu ditawarin kan, jadi baru kenal sama Theo tuh, dibeliin TM 2 botol. Ayo ngomong besi wis. Tadi hari-hari nang omah kabeh wis di jagalan iku. Karya aku ambek Theo tok wis di TM masih murah itu. Iya. Terus di dokter terus ayo wis ngombe. Kira udah dengerin lagu kan. Nah, awalnya kayak Potshot, Kemuri. Kalau Kemuri aku tahu memang Kemuri enak emang Butterfly itu. Sudah dengerin lagi. Ternyata aku masih penasaran kulturnya ska ini kalau ditarik lebih jauh lagi gitu ya. Sebenarnya masih ada urutannya nggak sih sebenarnya? Tapi ya ternyata memang ya karena memang musik ska itu musik dari orang kulit hitam kan, ya kan. Dan gitu juga dengan reggae atau apa ya kan. Nah, cuman caranya ketika di Jamaika itu dipakai ketika mereka merasakan jenuh, ya kan, dengan satu per hari itu kerja rodi kayak gitu, ya kan, dijadikan budak seperti itu. Akhirnya kesenangan mereka ketika mereka ngumpul di gereja, ya kan, gitu. Nah, sama di ska juga kayak gitu. Kulturnya mungkin ska sama reggae itu duluan ska memang kan, ska lain itu kan. Akhirnya dibawa ke Inggris, mungkin dibawa ke Jepang. Jadinya ya ada gelombang 3 itu, wave 3 itu kayak skapangnya Jepang. Di Jepang juga kan karakternya ya rata-rata kan skapang sih Jepang gitu. Nah, di tahun Nyasur kan keluar tahun 2004. Dimana kalian waktu itu di saat itu Toto ngeluarin berani ngambil genre ska, kayak padahal kan waktu itu lagi marak-maraknya pasti tren 2004 apa ya? Emo belum ya 2004. Apa itu? Masih hip hop ya, masih R&B hip hop kayaknya yang. Oh iya masih zaman-zaman dia Plaza ya. Iya benar. R&B hip hop. Kenapa kalian Toto berani keluar bawa warna sendiri kayak gitu? Padahal kan kalian tahu tuh masanya ska kalau memang niat ini ngeband pasti nggak banyak sebenarnya. Sebenarnya gini, alasannya karena kita suka dulu sih, suka sama musiknya itu. Kalau aku secara pribadi mungkin dari kacamata orang-orang lain, cara menilai lagu itu seperti apa mungkin ada orang yang dengerin sekali doang ini ya, pasti enak lagu nih. Padahal dengerin lagu itu nggak cuma sekali. Ketika kamu sudah berulang-ulang, kamu mengerti makna di liriknya, ketika kamu bisa ngeresatin, ya pasti kamu suka. Dan ketika aku tahu dari ska itu ternyata tidak sekecil yang aku bayangin dulu yang aku bilang cuman band-band itu aja deh. Oh ternyata ada dubnya ada, sebetulnya kan Raga Movin, apalagi Raga Movin aku amat sangat seneng banget dengan karakter nge-rap, cuman rap Jamaika kayak gitu kan, pasti interesting kan. Tuh akhirnya apa ya, kita nyoba buat sesuatu yang baru. Ya selama ini sih ya mungkin kalau dari pendapatku sendiri ya skapang yang bener-bener bukan aku membanggakan Bebum enggak. Maksudnya dalam arti kata kita masih tetap di situ eksis dan konsisten kayak gitu loh. Walaupun aku punya side project rap atau itu bukan berarti aku melupakan itu enggak. Itu hanya sekedar aku tuh selalu pengen dilatih biasa. Karena orang kalau kebiasaan nyanyi nggak nyanyi 1 bulan aja, wah susah hilang gimana feelnya nggak ada gini nggak ada. Benar kayak gitu. Jadi ya karena itu kebetulan
di yang sendiri teman-temannya tuh kebuka banget. Kalian diceritain kan kayak Teddy ini dari band Sweet Memories apa ya? Iya, Popangan gitu ya. Iya. Cenderung ke popang gitu kan. Musik gitu. Oh kok bisa masuk semua ya? Guys nyoba guys. Akhirnya dikasih kepercayaan kan. Manggung lah di Serjajar itu untuk pertama kali. Gua tuh waktu manggung pertama kali saking groginya dong. Gue berdiri, istilahnya gue berdiri sekarang nih ya. Tanganku di kantong gini. Sama baju itu di mana hitam. Itu di mana? Di Giant, sekarang jadi Giant supermarket ya loh. Kalau dulu kan iya. Bukan di Sejajar. Sejajar. Kalau dulu kan food court tuh. Ini ada Bandungnya juga. Wapres. Ya Wapres bener. Nah itu. Gue tuh nyanyi begini. Mic-nya gue taruh di stand. Pede nggak pede gitu loh. Pakaiannya putih, bener-bener putih, cuman gua doang yang pakai, dikerjain sama anak-anak. Bilang, pokoknya kelambinya kasih gak apa sih kelambinya. Terus pokoknya kan kayak dasi, lolo kain ireng, meja putih. Aku di kono aku dewe loh. Iya. Sini nih. Karena sih aku mulai kerja. Aku ingin tahu itu, tapi ya sudahlah. Akhirnya aku bisa melewati gitu. Terus nggak masalah, no problem. Akhirnya semakin ada rasa haus pengen tahu menggali. Youngster itu bisa dibawa kemana, bisa dibikin dalam seperti apa, ya sampai detik ini, kayak gitu. Iya memang ini ya, memang youngster tuh memang ngebawa warna sendiri sih menurutku kayak. Jujur aja kayak youngster nih, yang aku lihat pertama kali, oh bisa ya, yang aku tahu karaktermu sebelumnya, rap, MC, jadi kayak, oh ternyata masuk aja ya. MC rap di poetrinya dia ke Skapang itu ternyata masuk gitu. Jadi kayak aku di situ baru tahu ya, dari youngster ini jadi dari kamu jadi kayak oh iya apa ya memang unik memang lain dari yang lain jadi itu asik sih kayak dan hebatnya nih sampai sekarang youngster nih masih survive masih eksis harus sampai sekarang. Kemarin juga aku lihat acara Malang Ska ya kemarin. Youngster juga main dan meskipun personelnya baru rata-rata cuma Teddy sama Lucky doang yang lama ya gas lah. Tetap asik aja. Tetap asik. Gak pernah kita memusingkan aduh gimana nih nyari personel gini. Gak usah tawarinnya tanya kan gelemnya wangi kak. Gelem ayo. Dan aku yang pengen tak targetin nggak tahu gimana. Aku pengen ngeramu gelombang 4. Ya apa itu? Wave 4 itu ya antara ya skapannya ada, masuk di bluesnya ada unsur bluesnya, terus unsur rapnya, raga moving itu ada, terus dari ketukan drumnya pun yang gantung kayak gitu. Apa ya pengen aja gitu karena paradigma orang sekarang gini aja nih kalau kita tanya mungkin teman-teman yang masih kecil-kecil gitu ya, yang baru itu. Kan seneng musik sekali, seneng mas ya. Oh ya, bisa joget, bisa kayak ceria ya. Memang apa ya? Sekali lagi kan untuk itu sesedih-sedihnya musik ska tetap seneng. Itu tuh, gue juga heran kan gitu kan. Sedih-sedihnya lagu ska itu tetap aja seneng kayak gitu. Jadi apa ya? Ya itulah pengen cita-cita gimana masih ngeramu nih di album kedua ada sisi pendewasaan, tapi Skapang Sepangnya itu masih tetap kental. Ya ini sedikit spoiler aja lah. Mungkin nanti ada kita main ada unsur jazznya ada. Terus kita vlognya gitu juga ada. Kita masukin tetap kita nanti mungkin 70-30 mungkin kayak yang lagu kencang-kencangnya 30% atau 40%, yang lainnya lagu-lagu yang benar-benar bisa dinikmatin. Karena mengapa ya? Pengalaman gini. Aku kepala telu ya kan. 34 beda sama ketika tuh temen aku tapi si baby face ya lu saya 24 si payu loh aku rek dewean ini nyoba kan gelap jadi gitu apa ya mas betul di no aku lagu toko umur itu mas betul di jadi ya dikasih sih ya berisik bos malam dingin yang hangat-hangat jangan yang kos-kosannya cari aja nih yang alami aja yang presentasi gua ya di Malang tuh hebatnya di Malang tuh macam-macam ya ada Mili ada Bus ada Demon Sari Apel belum lagi yang terselubung
kayak gitu. Ya, terbalik. Yang tadi ya. Ya. Pokoknya di album kedua ini aku pengen ngerubah paradigma orang ska itu hanya musik ya patternnya cuma segitu, mentoknya segitu, dia apa-apain cuma jadi segitu. Jadi aku nggak pengen gitu. Jadi aku pengen jebol tembok nih, pengen bener-bener PR gue sekarang ini target pengen main di Synchronize lagi. Dua, aku pengen bener-bener ngejebolin temboknya, jadi ngebatasin selama ini paradigma orang, wah musik saya ya semono-mono itu ya segitu itu musik saya. Cuman dengan aku menghadirkan nanti entah itu lagu yang bisa tak sampaikan ketika udah publish gitu, ya aku berharap ternyata ketika kita bisa mengikuti perkembangan era tanpa kita lupa dari mana kita berasal, kasarnya gitu ya. Ska, awalnya ska, kultur ska itu ketika kita kemas dengan epic, dengan apa, masuk aja, mana-mana aja masuk beneran. Masuk. Cuman ya itu tadi, karena apa? Ngerumusinnya itu mesti bareng-bareng. Jangan ada yang idealis kayak gitu. Kalau ini, kamu waktu dulu awal-awal yang pertama nih, ada nggak sih kayak bentuk penolakan dari skena ska sendiri atau rasan-rasan lah dari anak ska seniormu gitu ya? Mungkin. Aku tahu sebenarnya sih mungkin ada ya, ada entah itu entah itu lupa atau versi alkohol atau apa mau nyeretuk kayak gimana. Kalau aku sih bukan mempermasalahkan. Iya, kalau pendapat kamu seperti itu, menganggap yang orang-orang yang seperti ini, ya itu hak kamu wis. Yang penting kita nggak pernah ada masalah namanya kayak di Kebalen, di Kota Lama, dengan skena musik mulai dari hasib, punk, dari popan, dari apa. Ya bener-bener ya ketika ada acara guyup ya semua disalami. Tapi bukan berarti kita nggak ikut setiap malam minggu musik. Apa emang harus kita setiap malam minggu tuh ngumpul? Ayo bahas skena gini. Paling yang dibahas ya gitu-gitu juga gitu loh. Mendingan ngelakuin sesuatu yang benar-benar bisa produktif, ya kan? Bisa ngasah kita sendiri. Udah nanti udah ada hasilnya kita tunjukin ke orang. Akhirnya jadi influence. Kalau estetik, historinya panjang juga nih sebenarnya. Historinya tuh itu dikatakan project, ya sebuah project. Dikatakan kita niat sebenarnya memang niat banget, nggak mungkin nggak niat dengan beat seperti itu, dengan UPI tua 13 sendiri. Tanya lu bikin beat di mana sih? Kenalin gua pengen beli beat itu. Itu siapa yang bikin? Aston. Anak Malang. Itu Aston. Udah jadi sangar ya. Nemen. Apa ya? Dia benar-benar bisa mecah apa ya dari lagu-lagu yang semua membuat referensi itu diambil beberapa bagiannya, cuman mungkin satu atau dua nada diambil, dipotong sama dia, disambungin. Aku kan nggak tahu nih, Aston itu masih aktif nggak sampai sekarang? Apanya estetiknya? Ya nggak, Aston yang. Astonnya? Iya. Kalau Astonnya sih udah nggak aktif yang setahu gue ya. Udah nggak aktif karena aku juga sendiri sih nggak begitu mantau dunia sosial media yang gimana. Aku mesti tahu kehidupan orang seperti apa. Aku punya kehidupan sendiri ya waktunya kumpul ya itu ketemu. Setelah itu ya balik lagi ke kreator masing-masing. Dan kenapa aku ngelahirin estetik? Itu aku cuman alasan ini satu tok. Satu doang sih. Saya tuh pengen di era kedepannya hip hop itu nggak yang begitu aja. Hip hop itu cerdas, ya kan? Kamu bisa mainin kata, kamu bisa main pola kata, buat kata-kata itu seindah mungkin, ya kan? Dengan senakal-nakalnya, dalam arti kata, pure pakai bahasamu sendiri, ya kan? Tapi ada maknanya yang bisa menginfluence orang berpikir, oh iya ternyata benar sih. Sebenarnya orang dengerin lagu kan gara-gara itu kan, bisa terhanyut kan gara-gara itu kan, iya masuk. Nah kayak gitu-gitu. Jadi janganlah bikin ya sorry aja nih ya, kayak lagu-lagu kayak seumpama temanya minum mungkin, temanya seks, drugs apa bukan budaya kita gitu. Kayak gitu loh. Masih ada yang lebih baik yang bisa kamu bahas kayak gitu loh. Kenapa sih mesti itu aja gitu loh. Kalau emang kamu tiap hari pembahasan itu aja, anak-anak kecil yang nongkrong ikut sama kamu dengernya ya cuman pembahasan itu aja, otomatis nih bibit-bibitnya nih gedenya ya begitu aja, nggak jauh dari yang ini yang tua-tua itu. Nah aku pengen itu ketika estetik tak lain lagi loh,
musik jebret tak kritik kon aku gak ngurus kon ngomong apa ya apa ini aku ya karena sing ngerti kok. Alhamdulillah maksudnya ngomong secara aku langsung jancuk kon lho kon niku ya apa sih biyen kon rap saiki DSK saiki nang rap maneh kon ndi pendirianmu kon ngomong gue kon dasarmu apa ya ngono kan dalam hati kata seperti itu ya tapi udahlah sisihin lah berpikir-pikir kayak gitu-gitu sisihin lah produktif aja lah buat musik yang baik tujuannya apa legasi itu aja sih buat nanti setelah era-eranya kamu nanti pasti ada suatu nilai kebanggaan ketika nanti kamu iki grup iki apa band iki ini ternyata ketika sudah lama nggak ketemu udah produktif atau apa wow ternyata jadi seperti ini ya itu kan suatu apa ya berarti doktrin yang tak kasih nih nyampe gitu loh memahami itu aja sih secara garis besar jadi aku kalau peduli setan ada orang ada yang mau ngomong apa atau ada orang yang mau ngomong di kuping gue langsung monggo kapan ketemu sama gue silakan ya wis kita ketemu lagi cuy yoi thank you banget tuh sampai ketemu lagi di pastinya ditunggu album yoi dari Youngster atau single terbaru atau album lagi dari Aesthetic amin atau karya-karya kamu terus selalu ditunggu amin siap Yopi sampai ketemu lagi bye guys Here we go, this is song Pouring Tree. Really do I yeah. Listen up. Just a bit of the shore that you know where it flows. Drop them inside at the fucking page. No more pain, there's no more gain. Then always say content on your brain. Sidrimam, until somebody post up is stomping at the group. Another night now, I never sigh. Will you real or back what you what you do? We've got our director, we have no self. Bring me back the score and I'll give you more. Stop all stupid fight, yeah, all stupid fight. Then always say content on your brain. Sidrimam, me too. Somebody post up is jumping at the group. Another night, not at first sight. Will you real or back what you do? Yeah. What you do, yeah. Unite, move on now. This time around, Kamaraga movie. So boy on the block, put your hand water, give me up on that stick, yo, check the microphone. 1, 2, 3, 4, so yo, everybody sing along, yes, yo. Them out of jump to the field, slowly from the crossing for new generation. Here we come, ska music like a bomb. This time the action for next generation. Yeah, this is ska music like a bomb. For you, for next generation. Peace.